kita ke dalam wadah air langsung, cuci dulu. Dari segi kesehatan, mengapa dilarang? Kita nggak tahu, entah ada kuman entah tidak, karena tangan kita tak tahu entah di mana tadi malam, entah adanya kuman, kita masukkan ke dalam air menyebar kuman itu. Itu makanya waktu pandemi itu manusia saat ini terlambat, orang-orang itu terlambat bilang kita mencuci tangan, terlambat. Islam udah mengajarkan dari berabad-abad yang lalu. Nah, udah kono baru sibuk kita cuci tangan. Padahal sesungguhnya Islam bukan hanya menganjurkan cuci tangan, berwudu dimulai dari hidung, tangan, mulut, semua disucikan. Makanya kalau seandainya seorang muslim itu senantiasa menjaga wuduknya, insya Allah dia akan terhindar dari virus COVID-19. Kemudian diajarkan kita istinja. Islamlah satu-satunya agama yang mengatur dan mengajarkan bagaimana tata cara istinja. Itu makanya ketika satu hari Nabi Muhammad lewat pemakaman, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, di pemakaman sana ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Ditanya para sahabat, kenapa mereka disiksa ya Rasulullah? Yang pertama, dia disiksa karena di dunia dia sewaktu buang air kecil tidak istinja. Nah, yang kedua, kenapa disiksa? Sewaktu di dunia dia suka mengadu domba. Itu makanya mereka itu disiksa. Lalu Nabi Muhammad mengambil pelepah kurma, ditancapkan di kuburan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, mudah-mudahan dengan ditancapkannya ini, dengan berzikirnya tumbuhan tadi, diampunkan dosa mereka. Inilah yang menjadi dalil kalau kita ke kuburan tubuh, kalau ada rumput jangan dibabat semua atau dipendekkan saja. Mengapa? Karena tumbuhan-tumbuhan itu berzikir, memohon ampun kepada penghuni kubur tadi. Jangan dibabat habis, sisakan. Nah, bahkan kita pun tancapkan kadang-kadang. Kita tancapkan tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup, ya, yang bisa tumbuh. Karena manfaatnya itu berzikir kepada penghuni kubur. Kemudian kita dianjurkan untuk berkhitan. Manusia yang pertama kali khitan di dunia ini yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim khitan di usia 80 tahun. Kemudian anaknya Nabi Ismail berkhitan di usia 13 tahun. Kemudian syariat ini disyariatkan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya khitan itu disyariatkan kepada umat Islam. Kenapa dianjurkan khitan? Yang pertama, di mana tempat khitan itu, Bu? Itu tempat yang paling cepat bakteri dan virus itu hidup, berkembang. Itu makanya dianjurkan berkhitan. Kemudian dengan berkhitan tadi, kita mempermudah diri kita untuk menjalankan ibadah. Bayangkan kalau tak dikhitan, sebelum berwudu Anda itulah dulu dibersihkan. Selama masih ada di situ najis tadi, tak bisalah anak yang tak berkhitan tadi untuk menjalankan ibadah. Bisa pun dibersihkanlah dulu. Kan mempersulit awak. Seharusnya awak bisa ambil wudu langsung sholat, ini tidak bersihkan itu lagi. Kemudian untuk yang telah berumah tangga itu menambah kenikmatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya kita dianjurkan untuk berkhitan. Kemudian Islam juga menganjurkan kita memakai wangi-wangian, sikat gigi atau gosok gigi. Kata Rasulullah, andaikan tidak memberatkan umatku, usullah umatku ini sehari 5 kali menggosok gigi. Cuman Rasulullah dulu sikat giginya bukan sikat gigi kayak kita, siwak namanya, Bu. Ada kayak kayu arok namanya. Nah, itulah digosok-gosok kan. Nah, dia. Ya, cemana kita pakai sikat gigi?
apakah dapat kesunahannya? Niatkan, Bu. Ketika kita menyikat gigi kita, menggosok gigi kita, kita niatkan kita sedang bersiwak, biar mendapatkan pahala sunnah dari bersiwak. Itu kata Imam Nawawi. Jadi kalau kita memang udah terbiasa dengan sikat gigi, niatnya sajalah diganti. Itu dia. Kenapa kita dianjurkan sikat gigi? Pertama, nggak nyaman. Kalau kita bicara sama orang, tentu lawan bicara kita nggak nyaman. Macam mana rasanya kita bercakap, baunya entah bau apa-apa saja. Udah itu, kalau sholat berjamaah, saya pernah itu, Bu, sholat berjamaah di samping saya tuh nggak tahu entah memang tak sikat gigi, tak cuma tak tahu lah. Sewaktu sujud, nang bauan. Terganggu orang nang sholat nih. Maka wangi-wangian pun juga dianjurkan. Kenapa? Supaya bau badan kita ini tidak mengganggu orang lain ketika sholat. Apalagi pas makan jengkol dia, lupa dia gosok gigi. Sholat berjamaah, tak berasi, panas, kipas angin pun mati. Cocok. Ukurannya kalau itu nak copot saja Ustaz. Itulah. Itu makanya dianjurkan kita menyikat gigi, memakai wangi-wangian. Sunnahnya bagi laki-laki kalau hendak Jumat itu mandi. Kenapa itu tadi? Udah umpamanya dia kojon, datang panggilan sholat Jumat, pergi sholat Jumat tanpa mandi, cuman lagaknya di dalam itu. Makanya kita dianjurkan, disunnahkan untuk memakai wangi-wangian dan menyikat gigi.